Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini, Kamis 4 Mei 2023, dalam Pekan Paskah keempat. Marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, setelah membasuh kaki murid-Nya, Yesus berkata, "Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus berkata, "Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Yesus mengatakan itu ketika Dia yang adalah Rabi mau membasuh kaki murid-muridnya. Sebuah peristiwa yang janggal dan bahkan belum pernah terjadi di kalangan bangsa Yahudi. Terlebih, bicara membasuh kaki adalah tugas seorang upahan atau pelayan. Melalui sabdanya hari ini, Yesus mau mengingatkan kita akan makna perutusan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, termasuk kita murid-muridnya di zaman sekarang. Betapa sebagai orang yang diutus, kita harus berani dengan rendah hati merendahkan diri kita sebagai seorang hamba yang mau melayani dengan tulus hati, sebagaimana Yesus sendiri mau merendahkan dirinya dalam pelayanan dan pewartaannya. Yesus juga meneguhkan hati kita bahwa ketika melayani sesama, entah itu dalam kegiatan sosial, tugas-tugas pelayanan di gereja, maupun kegiatan-kegiatan rohani lainnya, sesungguhnya kita sedang menghadirkan Yesus untuk dapat diterima oleh siapapun yang kita layani. Kita diharapkan mampu senantiasa menghadirkan Yesus sebagai sumber sukacita dan keselamatan. Itulah makna dari pesan Yesus. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bersukacitalah ketika kita beroleh kesempatan untuk menjadi pelayan kerajaan surga. Karena Yesus tahu siapa yang Dia pilih. Dia terlebih dahulu mengenali kita, orang-orang yang Dia pilih, untuk menerima perutusan tersebut. Dia juga bahkan tahu orang-orang yang akan mengkhianatinya, seperti yang Dia ucapkan dalam Injil hari ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Semoga kita yang disegarkan oleh bacaan Injil hari ini tidak menyia-nyiakan rahmat yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita,
agar kita terhindar dari godaan untuk mengkhianati Yesus melalui langkah laku hidup kita. Tugas sebagai utusan adalah membawa pesan yang membangun dan menghibur. Bukan saja menghibur dengan menyampaikan hal-hal yang enak didengar saja, tetapi juga pesan yang membangun, perkataan yang tegas, jelas, dan menyampaikan kebenaran. Sebagaimana yang Paulus ungkapkan kepada jemaat di Antiokhia, kita semua dipanggil untuk menjadi utusan Kristus, menyebarkan kabar sukacita kepada banyak orang. Sebagai duta yang adalah hamba, kita senantiasa membawa Kristus sebagai Tuan kita. Apa yang kita lakukan, ucapkan, dan pikirkan merupakan perpanjangan dari Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bayangkanlah Allah yang mengutus kita untuk mewartakan kabar gembira yang menghibur sekaligus menghadirkan keselamatan yang dapat membangkitkan sukacita. Bagaimana kita menyadari tugas perutusan Allah dalam hidup ini dengan mau merendahkan diri melalui kesempatan tugas pelayanan yang kita terima. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, mampukanlah kami untuk menata hati dan budi sehingga pantas menjadi utusan-Mu yang mampu mewartakan karya kasih-Mu bagi sesama. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita tunjukkan wajah kasih Allah kepada sesama melalui sikap, perkataan, dan perbuatan nyata sehari-hari. Tuhan memberkati.